adik-adik. Happy Sunday everybody. Adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu yang pertama bulan Juni tahun 2021. Yang mana artinya tahun 2021 ini sudah hampir setengah tahun kita lewati. Pasti seneng ya, karena apa? Nggak lama lagi liburan, ya kan? Tapi adik-adik, untuk mengisi waktu libur, jangan meninggalkan sekolah minggu kita. Karena kita ada acara spesial, yaitu Vacation Fun Day. Tunggu saja ya pengumumannya minggu-minggu depan. Adik-adik, kita masih dalam tema kita, Allah selalu menang. Kita nyanyikan ya lagu tema kita. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Kita bersyukur, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menang. Apapun yang kami hadapi, masalah apapun di depan kami, tapi bersama Engkau kami yakin bahwa Allah selalu menang. Dan kami pun akan menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan terus menyertai kami. Meskipun melalui kesulitan, melalui masalah, tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan, kami akan beribadah, kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami. Dan Tuhan berbicaralah kepada kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, ada sebuah video yang menurut Kak Pilia itu lucu ya. Jadi coba ya sama-sama kita saksikan videonya.
Adik-adik tadi lihat ya, seorang raja dia meletakkan sebuah batu besar dengan sengaja di tengah-tengah jalan. Ya kan, terus kemudian rajanya sembunyi. Apa yang terjadi? Ada orang yang lewat tapi malah menghindar, tidak mau tahu, cuek, tidak peduli, lewat minggir. Ada orang lain yang lewat dengan batu di tengah-tengah malah ngomel. Gimana sih raja ini kalau kerja? Gimana sih raja kok tidak bisa menyelesaikan masalah cuma memindahkan batu seperti ini? Tapi ada seorang yang ternyata hanya seorang tukang kebun yang kemudian akhirnya dia melihat ada batu itu dan dia pindahkan, dia angkat, dia pakai tenaga dayanya, upayanya, usahanya, pindahkan batu itu. And surprise, apa yang dia temukan? Dia dapat uang di bawah batu itu yang memang diletakkan sama sang raja. Adik-adik, rakyat Israel pun pernah mengalami hal yang serupa seperti ini. Pada zaman itu Musa bersama dengan Harun mereka pergi menghadap Raja Firaun. Kenapa? Karena ingat kan Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun di Mesir dan apa? Meminta Raja Firaun untuk mengizinkan rakyat Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri yang akan Tuhan berikan. Adik-adik, Musa ditemani oleh kakaknya yaitu Harun pergi menghadap Raja Firaun. Dengan baik-baik mereka bilang bahwa Tuhan ingin kami membawa bangsa Israel keluar dari sini untuk menyembah Allah kami. Tapi coba kita lihat apa reaksi dari Firaun. Firaun bilang gini, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Siapa itu? Aku tidak kenal Tuhan itu. Dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Wah adik-adik, Tuhan memberi sebuah misi kepada Musa dan Harun. Tapi di tengah-tengah misi itu, belum misinya mulai, sudah ada sebuah rintangan yang besar. Ada sebuah masalah yang besar, kayak batu yang besar tadi ya. Ada sebuah masalah, apa? Penguasa negeri Mesir tidak mengizinkan rakyat Israel keluar dari sana. Wah ini a big problem ya. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Si Firaun yang jahat itu karena mendengar bahwa orang Israel ini mau minta keluar dari Mesir, malah dia semakin menekan bangsa Israel. Adik-adik bayangkan, mereka harus kerja paksa setiap hari membuat batu bata. Setiap hari. Biasanya tentara Mesir akan menyediakan batu bata, kemudian orang Israel akan bekerja sangat keras membuat batu bata sebanyak-banyaknya. Jadi ada target yang harus mereka penuhi dalam sehari, harus bikin berapa batu bata gitu. Kemudian batu bata itu akan dibuat untuk apa? Membangun negara Mesir. Nah adik-adik, waktu itu begitu Firaun marah karena dia mendengar bahwa rakyat Israel yang jumlahnya banyak, rakyat Israel yang menjadi pekerjanya Mesir itu mau minta keluar. Dia malah makin menekan rakyat Israel. Caranya gimana? Jerami tidak dikasih. Jadi rakyat Israel ini harus pantang-panting mencari jerami sendiri. Kalau sudah cari jerami untuk bahan membuat batu bata, mereka harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama seperti yang harus mereka kumpulkan setiap hari. Tidak dikurangi. Bayangkan pekerjaan yang sudah berat semakin tambah berat. Dan mereka semakin jahat pada orang Israel. Mereka menekan orang Israel. Adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Mandor-mandor Israel, mandor itu adalah pemimpin-pemimpin pekerja dari orang Israel. Itu kan mereka terus ditekan kan. Karena mereka, si Firaun bilang sama mereka, salah sendiri kamu kok minta keluar dari Mesir. Akhirnya malah kamu harus bekerja tambah keras. Nah, bagaimana perasaan para mandor itu, para pemimpin pekerja Israel itu? Marah sama Musa sama Harun.
Waktu mereka ketemu sama Musa sama Harun tuh ya, mereka bilang gini, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Maksudnya apa? Mandor-mandor ini marah. Kenapa? Gara-gara kamu Musa, gara-gara kamu ngomong sama Firaun minta keluar, sekarang kami malah makin ditekan. Musa telah membusukkan nama kami, telah memburukkan nama kami, menjelek-jelekkan. Sehingga sekarang Firaun semakin menekan hidup kami yang sudah susah ini. Wah adik-adik, itu adalah sikap para mandor Israel saat mereka mengalami suatu masalah. Mereka apa? Marah-marah. Mereka tidak terima. Mereka membalas omongannya Musa. Adik-adik, bagaimana sikap Musa? Ternyata kemudian di ayat yang ke-22 pasal 5 itu, Keluaran 5 ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Ya ampun adik-adik, ternyata si Musa itu malah marah-marah juga sama Tuhan. Si Musa itu ternyata malah karena dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Karena dia tuh merasa, Tuhan kenapa sih kamu kok bikin aku dalam posisi yang sulit seperti ini. Sekarang aku sudah dimarahi Firaun, dimarahi orang Israel. Dia dalam keadaan yang terdesak dan dia marah pada Tuhan. Ada di sini kita lihat bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka mengalami masalah. Kalau yang video tadi kita lihat waktu mereka mengalami batu yang besar, masalah di tengah jalan. Ada yang menyingkir, tidak peduli, cuek. Ada yang marah-marah. Gimana sih raja gak mau beresin? Itu adalah sikap-sikap yang salah. Sikap yang juga dilakukan oleh orang Israel waktu itu. Para mandor marah-marah. Musa marah-marah sama Tuhan. Jadi bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Coba adik-adik kalau di rumah ada masalah. Misalnya apa? Tugas terlalu banyak. Tugas ini ya Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5. Setiap hari kita mengalami tugas yang tambah lama, tambah banyak. Terus kita apa yang kita lakukan? Marah-marah. Akhirnya waktu mama bilang, nah ayo makan. Mama ini enggak tahu aku lagi sibuk ini disuruh-suruh makan. Ini loh sudah sibuk sekali enggak ada waktu untuk makan. Nah reaksi kita saat kita mengalami masalah, kita bisa marah-marah. Reaksi kedua mungkin kita bisa gini. Ada masalah, aku harus bikin tugas 1, 2, 3, 4, 5. Biarin aja gak usah dikerjakan. Kita melarikan diri dari masalah. Tidur, enak-enakan tidur, kamu punya masalah di situ. Dan kamu tidak menyelesaikan masalahmu, malah kamu menyingkir dari masalahmu. Ada batu besar, malah kamu minggir memutari batu besar itu. Sikap yang benar bukan sikap yang benar. Sikap yang benar itu bukan marah-marah, bukan melarikan diri, bukan balas omongannya mama, bukan. Bagaimana sikap yang benar? Kita lihat bagaimana yang Tuhan lakukan kepada Musa. Adik-adik, Tuhan bersikap sabar dan penuh kasih. Tuhan sama sekali tidak bersikap keras baik terhadap Musa maupun terhadap orang-orang Israel. Tuhan apa? Sabar dan penuh kasih. Inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan ingatkan Musa pada firman Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa ini loh memang yang Tuhan mau. Supaya Firaun itu tidak mengizinkan rakyat Israel keluar dari Mesir. Supaya Firaun akan mengizinkan mereka dengan tangan yang kuat.
supaya Firaun dan rakyat Mesir melihat betapa kuasa Tuhan Allah kita itu. Adik-adik, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghibur Musa. Tuhan menegur Musa dengan halus. Dan juga Tuhan membangkitkan harapan dalam diri Musa. Adik-adik, saat kita punya masalah, ada Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita. Saat kita punya masalah, kita tidak sendirian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hadapi masalah itu. Hadapi setiap kesulitan yang ada di depan kita itu. Hadapi semua yang sudah kamu merasa Tuhan ini sangat berat. Hadapi, lakukan, selesaikan satu persatu. Kak Pilih yakin Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, dari cerita Musa dan Harun ini, kita belajar bagaimana cara kita saat kita menghadapi masalah. Bukan marah-marah, bukan dengan tidak peduli, dengan melarikan diri, bukan dengan konfrontasi balik membalas omongan, tapi dengan menghadapinya bersama Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil di dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita berikan persembahan kita, berikan yang terbaik pada Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Sekarang Kak Pilia mau ajak kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena firman Tuhan menunjukkan bagaimana cara kami harus menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan melarikan diri dari masalah itu, bukan dengan konfrontasi membalas omongan ya Tuhan, tapi dengan menghadapinya bersama Yesus. Karena kami percaya bersama Yesus tidak ada yang sukar.
bersama Yesus selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan ketemu minggu depan. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.